Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan belajar tematik. Dalam tematik kali ini kita akan belajar subtema 3 ya. Tumbuhan di sekitarku. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 57. Sudah kalian buka bukunya? Ya, kita akan belajar tentang tumbuhan di sekitarku. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Ada tumbuhan yang liar, ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam. Tumbuhan apa yang tumbuh di sekitarmu? Iya, di sini sudah ada contohnya, ada di taman ya. Nina dan teman-teman ada di taman. Di sini ada pohon, ada bunga, ada rumput. Nah, bunga-bunga ini biasanya sengaja ditanam. Kalau tanaman liar itu seperti rumput, itu yang tumbuh liar ya. Sekarang kalian lihat di halaman 57. Ayo membaca. Nah, di sini ada teks cerita ya. Di halaman rumah Nina cukup luas. Nah, pada awal kalimat ini huruf besar. Hanya halaman rumah Nina. Ini nama orang. Jadi awal hurufnya besar. Cukup luas. Diberi untuk di akhir kalimat diberi tanda titik. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana. Nah, di akhir lagi diberi tanda titik ya. Ada pohon jambu, pohon mangga, ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga, titik. Kalau kita menyebutkan lebih dari satu itu diberi tanda koma. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Lihat ya, di setiap awal kalimat itu hurufnya besar semua. Pepohon membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nah, ini awal kalimat hurufnya besar. Kemudian ada nama Nina, ini nama orang. Jadi huruf awalnya juga besar. Dan seperti yang di atas, di akhir kalimat diberi tanda titik. Dan seterusnya ya. Silahkan kalian baca di halaman 57. Oke, sekarang kalian buka di halaman 59. Nah, di halaman 59 ini kita akan belajar satuan berat. Masih tentang gram dan kilogram. Tetapi di sini kita belajar tentang hektogram. Kalian masih ingat ya, di anak tangganya ada kilogram, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, dan yang terakhir ada miligram. Nah, kita mau belajar tentang hektogram yang ditulis hurufnya H sama G, HG ya. Nah, kita balik lagi ke bukunya. Di sini sudah ada contoh. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Sedangkan 10 hektogram itu sama dengan 1 kilo ya. Nah, sini sudah ada contohnya. 10 hektogram ditambah 10 hektogram sama dengan 20 ya. Satuannya sama. Hektogram sama hektogram. Tinggal dijumlahkan angkanya. 10 tambah 10 20. Jadi 20 hektogram. 20 hektogram ini sama dengan 2 kilo. Dari mana 20 hektogram sama dengan 2 kilogram? Kita lihat dulu anak tangganya. Karena hektogram itu di sini, kita carinya hektogram ke gram. Jadi hektogram ke kilogram, tadi hektogram ke kilogram itu naik ya. Naik 1 kali.
naik itu dibagi 10. Karena sekali jadi 10 ya, dibagi 10. Jadi di sini kan sudah ada hasil 20 hektogram dibagi berapa? 10 karena hektogram ke kilogram itu naik sekali. Kalau naik dibaginya berapa? 10. Jadi 20 dibagi 10 ya. Nolnya kita coret-coret ya. Kemudian 2 dibagi 1 tetap 2. Jadi hasilnya 20 hektogram sama dengan 2 kilo. Paham ya? Jika nanti ada yang tanyakan langsung tanyakan ke ibu ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat ya soal yang ada di bawah ini sama yang di atas. 10 ditambah 10 tambah 10 karena satuannya sama, hektogram. Jadi ini ada buah jambu di plastik. Satu plastik itu beratnya 10 hektogram. Kemudian ada 3 plastik, masing-masing sama beratnya 10 hektogram. Jadi ditambahkan saja 10 ditambah 10 sama dengan 30 hektogram ya. Iya. Kemudian dijadikan kilo. 30 hektogram berapa kilo? Nah, seperti yang di atas ya. Dibagi 10. Jadi 30 dibagi 10. Nolnya dicoret karena sama, nolnya di belakangnya 1. Jadi tinggal 3 dibagi 1, tetap 3. Jadi hasilnya 3 kilo. Dan yang di sampingnya sama ya, kalian jumlahkan. Kemudian hektogram ke gram itu dibagi atau dikali berapa, kalian jadikan kilogram. Oke? Baik anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 60 ya. Nah, di halaman 60 ini kita mau belajar tentang karya 3 dimensi. Kalian ingat ya, karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, diingat, karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri lain dari karya 3 dimensi yaitu dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari depan, belakang, samping, atas, dan bawah. Contoh karya 3 dimensi yaitu guci, patung, dan vas bunga. Selain guci, patung, dan vas bunga, di sini ada contoh lain yaitu bentuk dari plastisin, membuat wortel dari plastisin. Ini juga contoh karya 3 dimensi. Ini ada pohon atau bunga. Kemudian ada nih pagar yang ada bunganya. Ini kan bisa dilihat dari sisi depan, belakang, samping ya. Ini juga termasuk contoh 3 dimensi. Silakan kalian baca di halaman 60 ya. Oke, selanjutnya di halaman 62 ya. Nah, di sini ada teks cerita tentang hari ini Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang ke sekolah. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat, bahwa siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Jadi, di sini ada aturan di sekolahnya Tony bahwa kalau jam istirahat tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah ya atau wilayah sekolah. Itu adalah salah satu peraturan yang ada di sekolah Tony. Baiklah anak-anak,
Sekarang kita lanjut ya di halaman 67. Silahkan kalian buka di halaman 67. Nah, di halaman 67 ini kita masih belajar tentang penjumlahan satuan berat. Tetapi di halaman 67 ini dalam bentuk soal cerita. Kita baca bersama-sama ya. Ini ceritanya Nina sedang membuat karya menggunakan plastisin. Untuk membuat plastisin, Nina membutuhkan bahan-bahannya. Nah, bahan yang diperlukan di antara lain ada 20 hektogram tepung terigu, 10 gram hektogram dapur, garam 10 hektogram garam dapur, 10 sendok makan minyak goreng, pewarna makanan, dan air secukupnya. Berapa kilogram berat campuran terigu dan garam? Yang ditanyakan di sini berapa kilogram berat campuran terigu dan garam. Yang ditanyakan hanya tepung terigu dan garam. Jadi yang dijumlahkan berat tepung terigu dan garam saja ya, karena ini yang ditanyakan hanya berapa kilogram berat campuran terigu dan garam. Oke, kita selesaikan. Ayo temukan jawabannya. Berat campuran terigu dan garam. Tadi berat terigu ada 10 hektogram. Sudah ditulis di sini ya. Kemudian ada garam. Garam berapa beratnya? 10 hektogram. Nah, sudah ditulis 10 ditambah 10. Ini sudah langsung boleh dijumlahkan karena satuannya sama. Jika satuannya belum sama, kita samakan dulu ya. Nah, kebetulan di sini soalnya satuannya sudah sama. Jadi langsung dijumlahkan saja. 20 ditambah 10 30. Kita rubah Hg ke kilogram atau hektogram ke kilogram ya. Tadi hektogram ke kilogram itu dibagi 10. Jadi 30 dibagi 10. Nolnya yang di belakang dicoret-coret saja karena sama. Jumlahnya 1. Kemudian 3 dibagi 1. Tetap 3 hasilnya. Jadi 30 hektogram itu sama juga dengan 3 kilogram. Kita lanjut ya satu kali lagi contoh soal di halaman 68. Nah, kalian lihat di halaman 68 ini yang nomor 3. Di sini kalian lihat ya ada gambar pepaya dan ada gambar apel. Ini maksudnya adalah berat setengah pepaya ini sama dengan 4 apel. Jadi berat setengah pepaya ini 8 hektogram. Jadi karena berat setengah pepaya ini sama dengan 4 apel, jadi beratnya sama ya. Kalau setengah pepaya ini 8 hektogram, jadi kalau 4 apel ini beratnya juga 8 hektogram. Jadi berat 1 apel sama dengan berapa hektogram. Nah, di sini kita karena jumlah 4 apel ini 8 hektogram, jadi 8 dibagi 4. Ya, karena masing-masing 4. 8 dibagi 4 itu 2 ya. Jadi berat 1 apel sama dengan 2 hektogram. Kemudian kita cari lagi 2 hektogram sama dengan titik gram. Jadi kita merubah dari hektogram ke gram. Kita lihat dulu anak tangganya. Tadi dari hektogram di sini ya hektogram kita ke gram. Ini gram. Turun jadinya ya. Kita hitung berapa turunnya? 1, 2. Jadi 2 kali 10 kali 10 100. Kalau turun itu dikali, berarti dikali 100. Ingat ya, hektogram ke gram dikali 100, sedangkan gram ke hektogram dibagi 100. Jadi
Yang kita cari sekarang ini hektogram ke gram, jadi dikali 100. Jadi 2 dikali 100, 2 dikali 1 2, nolnya ngikut aja di belakang 2. Jadi 2 hektogram sama dengan 200 gram, begitu ya. Kita lanjut ya, memecahkan atau menyelesaikan soal yang B. Nah, di sini sama. 3 kue ini beratnya sama dengan 1 buah jeruk, dan 1 buah jeruk ini terdapat 300 gram, jadi beratnya 300 gram. Nah, 3 kue ini sama beratnya 300 gram, sama ya, karena sama beratnya 3 kue ini sama beratnya dengan 1 buah jeruk ini. Nah, kalau 1 buah jeruk ini 300 gram, kalau kue ini 3, jadi 300 gram ini dibagi 3, jadi 100-100 ya. Satu kuenya beratnya 100. Satu kuenya 100. Bisa dibuktikan bahwa 100 ditambah 100, 200, 200 tambah 100, 300. Nah, jadi berat satu kue ini jumlahnya beratnya 100 gram. Kemudian gram ini dirubah menjadi hektogram. Nah, Ibu kasih tahu bahwa kalau hektogram ke gram itu dikali 100. Sedangkan gram ke hektogram dibagi 100. Soalnya gram ke hektogram. Gram ke hektogram itu dibagi 100. Jadi 100 dibagi 100. 02 ini dicoret karena jumlahnya sama ya, 002, 002 dicoret dua-duanya. Jadi tinggal 1 dibagi 1, tetap sah 1. Jadi 100 gram itu sama dengan 1 hektogram. Sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung hubungin Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.